Salam, selamat pagi anak-anak. Bersyukur kita pada pagi hari ini karena diberi kesempatan untuk melayani Tuhan di dalam ibadah online kita. Sebelum kita memuji Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Haleluya Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur diberi masa dan waktu untuk melayani Engkau di dalam ibadah online ini. Engkau pimpin kami, Engkau berkati kami Bapa, di mana juga kami berada, dalam apa juga yang kami lakukan pada saat ini Tuhan. Tuhan, buka mata hati kami biar kami fokus kepadamu pada pagi hari ini. Sebelum kami masuk di dalam pujian kami Tuhan, mohon campur tangan-Mu Tuhan untuk sentiasa hadir di tengah-tengah kami, supaya kami mempunyai kerinduan untuk terus melayani Engkau walaupun melalui online ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di atas segala kebaikan Engkau untuk kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan telah berdoa. Amin. Untuk memasuki pujian kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Ada Satu Sahabatku Yang Setia. Sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Untuk lagu pujian kita yang kedua, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Hai anak-anak, selamat pagi dan selamat datang ke sekolah minggu pada pagi yang indah ini. Sebelum kita mendengar daripada firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi dan seperti di surga. Kami rindu Tuhan akan pakaikanlah kami pada pagi yang indah ini. Kami mau mendengar daripada firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, beri hikmat, kepandaian, pengertian bagi kami untuk mendengar daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin. Nah, sekarang mari kita mengambil Alkitab kita. Siapa yang membawa Alkitab masing-masing membuka di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 hingga 10. Lukas pasal 19 ayat 1 hingga 10. Nah, di sini kita bacakannya masing-masing dengan suara dalam hati dan anti membaca dengan suara yang kedengaran. Yesus masuk ke kota Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zekius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek.
Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ia ke atas dan berkata, "Zekius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zekius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zekius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembali 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena orang pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamat yang hilang." Di dalam pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini adalah diceritakan tentang seorang yang bernama Zekius. Zekius ini adalah seorang yang pemungut cukai. Dan lagi pun Zekius ini adalah seorang yang sangat kaya sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke kota Yeriko, di kota itu ada seorang yang bernama Zekius. Orang tidak suka kepadanya, sebab dia seorang pemungut cukai apabila orang masuk ke kota. Seketika itu Yesus lewat di situ. Zekius ingin melihat siapa Yesus itu, tetapi dia tidak dapat melihatnya, karena Yesus di sekelilingi oleh orang banyak. Lagipun Zekius ini adalah dikatakan seorang yang pendek badannya, tetapi dia ingin sekali melihat Yesus. Maka itu dia berlari dengan cepat-cepat mendahului orang banyak. Lalu ia memanjat sepohon ara di tepi jalan. Sewaktu dia di atas pohon ara itu, Yesus pun berjalan semakin dekat ke pohon itu. Lalu Yesus memandang ke atas dan berkata, "Hai Zekius, turunlah engkau," kata dia. "Aku mau menumpang di rumahmu." Itu kata Yesus kepada Zekius. Lalu Zekius pun cepat-cepat turun dari pohon ara itu, dan dia membawa Yesus ke dalam rumahnya. Zekius sangat senang hati karena Yesus bersama dia di dalam rumahnya. Nah, waktu itu orang banyak melihat kejadian itu. Mereka menjadi marah sekali dan bercakap sendiri, "Bagaimana mungkinnya Yesus menumpang di rumah orang yang berdosa?" Itu kata mereka. Tetapi di rumahnya, Zekius berkata kepada Yesus, "Separuh daripada kekayaanku," katanya, "akan kuberikan kepada orang miskin. Dan juga jikalau ada orang yang telah kuperaskan," katanya, "akan kuberi 4 kali lipat kepada mereka." Itu kata Zekius kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, "Hari ini terjadi keselamatan dalam rumah ini. Sekarang Zekius menjadi anak Allah." Kenapa? Yesus berkata, "Aku datang untuk mencari dan
orang yang hilang. Nah, di dalam pembacaan kita tadi, pelajaran ataupun pengejaran yang kita dapat di dalam bahagian cerita tentang Zacchaeus ini adalah dua perkara. Perkara yang pertama yang kita lihat di sini adalah usahanya Zacchaeus. Usaha Zacchaeus untuk melihat siapakah Yesus itu, sehingga dia memanjat sebuah pohon ara di tepi jalan. Nah, anak-anak, mari kita berusaha dalam hidup kita untuk mencari Yesus, agar Yesus kita dapat dalam hati ataupun hidup kita. Yang kedua, semangat. Semangat Zacchaeus di mana dia berlari dengan cepatnya mendahului orang banyak. Anak-anak, kita perlu ada semangat dalam hati kita juga. Apabila ada semangat dalam hati kita, hidup kita pun senang sekali seperti Zacchaeus senang sekali waktu Yesus bersama dia di dalam rumahnya. Maka terjadilah keselamatan dalam hidup kita, anak-anak. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang kita dengar pada pagi yang indah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kunci tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu dan keselamatan yang Engkau beri untuk kami anak-anak pada pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, Engkau dengar doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sekian, terima kasih firman Tuhan yang kita dengar.